Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga dalam keadaan baik ya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nuni Hadiyati dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Ibu di sini akan menyampaikan materi layanan bimbingan klasikal yang bertemakan tentang belajar sesuai dengan gayanya. Sebelum kita berbincang ke yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita awali kegiatan hari ini dengan membacakan basmalah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan-tujuan yang akan kita capai dalam pelaksanaan layanan bimbingan klasikal ini. Yang pertama ada tujuan umum, yakni menerima keadaan diri kita dan menggunakannya secara efektif. Lalu ada tujuan khusus. Apa itu tujuan khususnya? Jadi, tujuan khususnya adalah peserta didik dapat memahami pengertian gaya belajar, macam-macam gaya belajar, dan cara menemukan gaya belajar. Lalu di dalam layanan bimbingan klasikal ini, Ibu sangat berharap kalian bisa melakukan curah pendapat dan saling menanggapi satu sama lain. Layanan yang akan kita lakukan ini berdurasi 1 kali 15 menit saja ya. Jadi, Ibu sangat berharap kalian bisa menggunakan waktu tersebut secara optimal. Baiklah, langsung saja kita simak materinya sama-sama ya. Langsung saja, yang pertama ada pengertian gaya belajar. Jadi, apa sih pengertian gaya belajar itu? Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam belajar. Dan setiap siswa pasti punya gaya belajarnya masing-masing, bukan? Jadi gaya belajar itu merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan bagaimana siswa dalam belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing individu untuk menempuh proses yang ingin dicapai dan menguasai persepsi yang baru sulit melalui persepsi yang berbeda. Gaya belajar juga bersifat individual bagi setiap orang, yakni untuk membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dengan demikian, gaya belajar diasumsikan secara umum pada kepribadian-kepribadian, pilihan-pilihan, kepercayaan, dan perilaku-perilaku yang digunakan oleh individu untuk membantu dalam situasi yang telah dikondisikan. Di dalam psikologi pendidikan, Dun dan Dun menjelaskan bahwa gaya belajar adalah karakteristik individu yang membuat pembelajaran menjadi efektif untuk beberapa individu dan tidak efektif untuk individu yang lain. Berarti gaya belajar berhubungan dengan cara anak belajar dan belajar yang disukai. Selanjutnya pembahasan yang kedua yakni macam-macam gaya belajar. Gaya belajar yang pertama ada visual. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual cenderung menggunakan hubungan visual atau penglihatan untuk belajar. Dengan demikian, belajar yang sifatnya eksternal, ia menggunakan materi atau media yang dapat dilihat atau mengeluarkan tanggapan indera penglihatan. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar ini, mata adalah peran terpenting dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar ini cenderung menggunakan pendengaran atau audio dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Gaya belajar auditorial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gaya belajar yang bersifat eksternal dan juga internal. Yang bersifat eksternal adalah dengan mengeluarkan suara atau harus ada suara.
Sedangkan yang bersifat internal adalah memerlukan suasana yang hening-hening untuk memahami sesuatu. Seorang anak yang memiliki gaya belajar auditori ini dapat belajar dengan cepat menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Dan biasanya, orang yang memiliki gaya belajar auditori ini dapat menghafal dengan cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Lalu yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar melalui gerakan-gerakan sebagai sarana menyalurkan informasi ke dalam otaknya. Gaya belajar ini bersifat eksternal dan internal. Yang bersifat eksternal adalah yakni kegiatan yang melibatkan fisik seperti bermain peran, bermain model, berjalan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bersifat internal adalah menekankan pada kejelasan makna dan tujuan sebelum mempelajari suatu hal. Seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik cenderung belajar menggunakan gerakan, menyentuh, dan melakukan sesuatu hal. Biasanya, seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini sulit untuk duduk berjam-jam karena keinginan untuk beraktivitas dan bereksplorasi sangatlah kuat. Lalu, yang keempat ada gaya belajar global. Orang yang memiliki gaya belajar ini cenderung bisa memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang sangat besar hubungannya antara satu objek dengan objek yang lainnya. Seseorang yang memiliki gaya belajar ini juga memiliki kemampuan untuk mengartikan hal-hal yang tersirat dengan pemahamannya sendiri secara jelas. Yang kelima ada gaya belajar analitik. Gaya belajar ini adalah seseorang yang memiliki gaya belajar analitik, ia memiliki kemampuan untuk memandang sesuatu, ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan juga teratur. Lalu, ia juga mengerjakan sesuatu itu secara berturut atau bertahap. Lalu, ia juga ketika mengerjakan sesuatu, melakukannya secara bertahap dan urut, sehingga masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu cara menemukan gaya belajar. Yang pertama, mengikuti tes. Bisa seperti mengikuti kuesioner sederhana. Kuesioner ini sangat membantu ketika kita harus mengetahui bagaimana seharusnya kita belajar. Misalnya, kuis mengkategorikan sesuatu. Contoh, mengkategorikan tentang diri kita. Kita menyuruh atau meminta seseorang untuk mengkategorikan diri kita. Dengan begitu, kita akan tahu apa informasi yang diberikan oleh orang lain terhadap kita tentang diri kita, dan mereka memberikan informasi itu secara akurat bagaimana otak kita ini bekerja. Dengan begitu, kita pasti akan mengetahui bagaimana cara kita belajar. Yang kedua, mengamati diri kita sendiri. Misal, jika kita mempelajari sesuatu, kita harus mengamati bagaimana kita bisa melakukannya. Dengan hal seperti itu, kita juga akan mengetahui cara kita belajar itu seperti apa. Yang ketiga, mencoba masing-masing gaya belajar yang telah Ibu jelaskan di awal tadi. Caranya, cobalah ambil 3 topik yang berbeda yang sama menariknya menurut kita. Lalu kita coba satu topik tersebut menggunakan cara mendengarkan. Untuk topik yang kedua bisa dengan cara membaca buku atau tabel atau grafik informasi yang telah disediakan. Dan untuk topik yang terakhir, cobalah dengan cara bertahap atau mencoba memahaminya dengan cara bertahap. Setelah kita melakukannya, kita bisa menguji kemampuan kita pada setiap topik tersebut. Nah, disitulah kita bisa menemukan gaya belajar kita seperti apa. Baik, sampai sini materi yang bisa Ibu jelaskan. Semoga kalian semua bisa mencapai kebermanfaatannya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apapun gaya belajar yang kalian miliki, tetap bersyukur,
Karena setiap orang memiliki keunikan dan kreativitasnya masing-masing dalam mengungkapkan gaya belajarnya. Dengan demikian, kita bisa mencapai keberhasilan belajar kita secara optimal. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih semuanya atas waktu yang telah diberikan. Salah hilaf mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.